Shalom, Ibu-Ibu terkasih. Selamat sore Ibu-Ibu PW Esther. Selamat beribadah di sore hari ini, walau di rumah saja. Firman Tuhan di sore hari ini akan disampaikan oleh Ibu Penatua Dina Hudagalu. Mari kita mulai ibadah kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 410 ayat 1. Tenanglah kini hatiku. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah memberi kami kesempatan beribadah bersama Ibu-Ibu PW Esther walau di rumah saja. Kami tetap merasakan kehadiran Tuhan saat ini. Biarlah kami mengikuti ibadah ini dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hingga saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Ibu Penatua Dina Hudagalu. Namun sebelumnya kita lebih dahulu menyanyi dari PKJ 127 ayat 1 dan 2. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunan ku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Oh, oh. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, pilihlah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Oh Yesus,
Shalom, selamat sore ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah mingguan PW Esther di rumah masing-masing. Salam sehat untuk kita semua. Dalam kesempatan sore ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema setiap masalah di dalam Tuhan mendatangkan kebaikan. Dan firman yang menjadi dasar renungan ini terambil dari Roma 5 ayat 1 sampai dengan 5. Sebelum membaca dan merenungkan firman ini, marilah kita menyatukan hati untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena sore ini telah mempertemukan kami ibu-ibu PW Esther dalam ibadah mingguan di rumah saja. Kiranya Bapa menolong kami, supaya sebelum kami membuka firman-Mu, kami telah membuka hati dan pikiran kami terlebih dahulu, sehingga firman-Mu ini dengan Roh-Mu yang kudus akan leluasa membaharui kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan sore ini terambil dari Roma 5 ayat 1 sampai dengan 5. Saya akan membacakannya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan mencintai dan melakukan firman dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, di masa pandemi COVID-19 ini, kita dihadapkan pada situasi yang sulit, mencekam dan menakutkan. Karena tidak adanya kepastian kapan masa pandemi ini akan berakhir. Namun, di dalam pembacaan firman tadi, Rasul Paulus mengajak kita untuk tetap beriman kepada Kristus. Karena ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus, ada rasa kedamaian dan rasa percaya. Kebutuhan dasar dan utama manusia bukanlah semata-mata kekayaan ataupun kesuksesan dalam hidup, tetapi yang menjadi dasar kebutuhan utama manusia adalah ada pengampunan dosa yang dari Tuhan Yesus. Jadi iman kepada Tuhan Yesus akan menyelamatkan kita, dan inilah kebahagiaan yang sempurna. Kita bisa baca dalam Lukas 10 ayat 20b. Orang yang beriman kepada Tuhan Yesus menjadi sasaran kasih karunia. Ketika masih berdosa, manusia menjadi sasaran penghukuman. Namun setelah dosa-dosa manusia ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi sasaran kasih karunia untuk menerima kemuliaan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya tidak ada orang yang mendapatkan kesengsaraan, kesusahan, bahkan permasalahan dalam hidupnya. Tetapi dalam Roma 5 ayat 3 pembacaan kita tadi,
ada kabar yang indah bahwa di mana Rasul Paulus memberikan gambaran orang yang telah dibenarkan oleh Allah dapat bermegah dalam kesengsaraan. Karena ketika Tuhan memasukkan kesusahan atau kesengsaraan kita dalam rencananya, maka kita akan mendapatkan kekuatan juga sukacita. Karena Allah selalu ada di dalam kesengsaraan atau kesusahan itu sendiri. Bahkan di dalam kesusahan itu akan menimbulkan ketekunan. Sehubungan dengan firman ini, saya akan menyampaikan pengalaman hidup saya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, 12 tahun yang lalu saya mengalami kedukaan yang sangat dalam. Dan ini bahkan menimbulkan masalah yang besar dalam hidup saya. Yaitu ketika Tuhan mengambil belahan jiwa saya, yaitu suami. Saat itu hidup saya bagaikan burung yang kehilangan sebelah sayapnya, sehingga tidak ada kekuatan untuk bisa terbang. Karena tidak pernah terpikirkan sebelumnya kalau Tuhan akan secepat itu mengambil suami saya. Hampir 6 bulan suami mengalami suatu penyakit yang berat, yang sangat membuat dia menderita. Selama 6 bulan itu juga kami bergumul, berdoa, bahkan berpuasa, juga berupaya secara medis untuk kesembuhan almarhum. Bahkan waktu itu kami juga mempunyai pengharapan dan keyakinan yang besar kepada Tuhan kalau almarhum pasti akan sembuh dari sakitnya. Tetapi apa jawaban Tuhan? Jawaban Tuhan adalah jawaban menurut pengetahuan Tuhan sendiri, yaitu dengan cara bukan menyembuhkan secara jasmani, tetapi justru Tuhan memanggil atau mengambil almarhum ke pangkuan Bapa di surga. Memang betul suami saat itu sudah sembuh karena tidak merasakan lagi kesakitan. Bahkan dia sudah hidup senang bersama Tuhan. Tapi bagi kami yang ditinggalkan, rasanya sakit, pedih, hancur perasaan saya waktu itu. Saat itu saya sampai marah dan hilang kepercayaan kepada Tuhan. Sampai-sampai saya menjauhkan diri dari Tuhan. Sehingga malas untuk berdoa, malas untuk membaca firman. Kalaupun saya bisa berdoa dan membaca firman, itu hanya sekedar rutinitas saja yang biasa kami lakukan selagi waktu masih ada almarhum. Jadi tidak saya lakukan dengan sepenuh hati, karena yang ada dalam pikiran saya waktu itu hanyalah rasa ketakutan dan merasa tidak akan mampu hidup sendiri, menjalani hidup ini tanpa suami. Terus terang ibu-ibu, selama saya berumah tangga, hidup saya selalu mengandalkan manusia, yaitu mengandalkan suami, bukan mengandalkan Tuhan. Inilah kelemahan dan kesalahan saya. Saya selalu menganggap bahwa suami saya itu adalah Tuhan yang hidup, yang kelihatan di depan mata. Sementara Allah yang benar itu harus kita lihat dengan mata iman. Hati saya jadi condong percaya dengan apa yang ada di depan mata. Ini yang membuat hidup saya tergantung pada suami. Karena saya merasakan cinta kasihnya yang sangat besar.
seperti cinta kasih Tuhan buat umatnya. Almarhum selalu berusaha untuk tidak membiarkan kami dalam kesusahan. Segala upaya dilakukan untuk menyenangkan hati kami. Bahkan kadang dia mengorbankan kesenangannya sendiri hanya untuk kebahagiaan kami. Itulah yang membuat hati dan perasaan saya hancur ketika Tuhan ambil suami saya. Bahkan waktu itu saya hampir mengalami depresi yang berat, di mana ketika saya sendirian di rumah, tidak ada yang bisa saya lakukan selain menangis dan menjerit sambil menyesali hidup ini. Karena tidak mengerti lagi apa yang harus saya lakukan tanpa ada suami. Sementara saya masih mempunyai tanggungan anak yang masih kuliah dan saya sendiri tidak bekerja. Ini yang menimbulkan rasa kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan putus asa. Sampai-sampai ingin mengakhiri hidup saja. Seolah-olah itulah jalan yang terbaik. Beberapa bulan sempat saya hidup dalam dua sisi. Satu sisi menjalani hidup seperti biasa, seperti tidak mempunyai masalah. Tapi di sisi lain, ada kehidupan yang kurang normal. Karena hidup saya selalu ada dalam kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, dan kemarahan. Bahkan tidak percaya diri. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu sangat baik, mengasihi kita, sekalipun kita kurang mengasihinya. Ini terbukti di saat saya mengalami kelemahan, Tuhan mengingatkan saya dengan cara Tuhan sendiri, yaitu pada waktu saya mengalami puncak kesedihan, sampai pikiran saya dikecoh oleh iblis dengan bisikan-bisikan mengatakan, "Mana Tuhanmu yang kau sembah itu? Mana Tuhanmu yang selama ini kau agung-agungkan? Nyatanya doamu tidak terjawab. Bahkan suamimu pun meninggal." Itu yang terngiang terus di dalam telinga saya. Tapi tiba-tiba ada suara lain yang mengatakan, berdoa. Lalu saya berdoa, tapi tidak ada perasaan yang berubah dalam hati saya. Tetap juga masih ada rasa kecemasan dan ketakutan. Dan tiba-tiba ada suara hati dan suara lain lagi yang mengatakan, baca Alkitab. Dengan rasa malas, saya ambil itu Alkitab. Lalu saya buka. Meskipun saya tidak mengerti harus dari mana saya akan membaca firman Tuhan ini. Tapi saya buka begitu saja Alkitab ini. Dan mata saya tertuju pada satu ayat firman Tuhan yang distabilo dengan warna kuning menyolok. Lalu mata saya tertuju kepada bacaan itu. Saya baca dengan begitu saja. Tidak ada perubahan apapun, sama saja. Lalu saya ulang lagi itu firman. Saya baca lagi, saya amati. Setelah saya berkali-kali saya baca, tiba-tiba ada perasaan lega di hati saya. Dan muncul kekuatan yang baru dalam hati saya. Bahkan rasa ketakutan itu tiba-tiba hilang, Ibu. Dan saya lebih memasrahkan diri kepada Tuhan. Sepertinya saya percaya sekali sama Tuhan. Inilah Tuhan hidupku. Saya menyerahkan betul-betul kepada Tuhan. Lalu saya berdoa, saya menangis.
Saya minta ampun kepada Tuhan karena saya sudah marah dan saya sudah istilahnya mendukakan Tuhan karena tidak percaya lagi sama Tuhan. Dan saya mengucap syukur benar-benar, puji Tuhan. Tuhan menolong saya. Tuhan memampukan saya kembali. Dan firman yang saya baca itu Ibu adalah terdapat dalam Mazmur 37 ayat 5. Dari firman itulah yang membuat saya semakin kuat untuk menjalani hidup sebagai single parent. Dengan berjalannya waktu saya baru menyadari apa yang Tuhan perbuat dalam hidup saya, yaitu dengan mengambil suami saya dari sisi saya, karena Tuhan sangat mengasihi saya. Seandainya Tuhan tidak mengambil belahan jiwa saya, maka saya hidup terus mengandalkan manusia, bukan mengandalkan Tuhan. Sementara firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 5 dan 7 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Dan memang betul ibu-ibu, setelah hidup saya mengandalkan Tuhan, puji Tuhan, kami selalu ada dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Tidak ada lagi rasa kecemasan, rasa ketakutan, bahkan berkat Tuhan selalu ada dan baru setiap hari. Bahkan ketika kami mengalami masalah atau kesulitan, Tuhan tidak tinggal diam. Tetapi Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dan sampai saat ini, penyertaan, perlindungan Tuhan selalu menyertai kami. Dan inilah yang membuat kami terus berproses untuk tekun dalam menjalankan perintah Allah. Jadi setiap masalah yang kita hadapi dalam Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Karena tidak ada satu peristiwa yang terjadi dalam hidup kita tanpa sepengetahuan Tuhan. Bahkan rambut di kepala kita tidak sehelai pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apapun permasalahan, kesulitan, pergumulan yang kita alami, seperti halnya di masa pandemi COVID-19 ini, mungkin kita kena dampaknya. Tapi mari ibu-ibu, tetaplah beriman kepada Tuhan, karena Tuhan sendiri berjanji tidak akan meninggalkan kita. Bisa kita lihat dalam Ibrani 13 ayat 5b. Dan jangan takut, karena Tuhan menolong dan memegang kita dengan tangan kanannya. Semua yang terjadi saat ini untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tetaplah berproses ibu-ibu untuk mengimani Tuhan dengan sepenuh hati. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menjagai kita dan Tuhan selalu memberkati kita. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk sore ini. Kami Tuhan beri kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami. Kami mengakui ya Tuhan, bahwa kami sering sekali tergoda oleh perasaan dan pikiran kami sendiri ketika menghadapi suatu permasalahan dalam hidup kami, sehingga menimbulkan rasa ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan. Tetapi sore ini kami diyakinkan oleh firman-Mu untuk kami tetap beriman dan berpengharapan kepadamu, karena Tuhan sendiri berjanji tidak akan meninggalkan kami. Kiranya Roh Kudus akan menguatkan dan meneguhkan kami untuk melakukan firman-Mu.
Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada Ibu Penatua Dina Huta Galung yang sudah menaburkan firman Tuhan buat kita di sore hari ini. Setelah mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi kembali dari suplemen Ada Satu Sobatku. Kita masuk dalam doa siapa? Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami bawa doa siapa kami ke hadapan. Silakan ibu-ibu menyampaikan doa siapa masing-masing diakhiri doa Bapa kami. Untuk mengakhiri ibadah kita sore hari ini, sebelum menerima doa berkat dari Ibu Penatua Dina Huta Galung, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 413 ayat 1, Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Agar jangan ku sesat, pegang tanganku. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah PWS sore ini dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah
dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.